Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu contoh isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Contoh isu lingkungan tersebut yaitu global warming atau pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang sendiri Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 001, kemudian ada Silvi Dwi Rahmatika dengan NIM 002, Hanifah Putri Sajida dengan NIM 003, dan Dendi Dianova dengan NIM 004. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian yang akan dibawakan oleh Dendi, penyebab yang akan dibahas oleh saya sendiri Agustina Dwi Rahmawati, kemudian ada dampak yang akan dibahas oleh Silvi, dan penyelesaian yang akan dibahas oleh Hanifah. Baik, yang pertama yaitu pengertian yang akan dibawakan oleh Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Dianova dengan NIM 4512420004. Tahukah Anda, masalah lingkungan merupakan hal yang menjadi perhatian lebih di dalam segala bentuk pertumbuhan, salah satunya merupakan ekonomi. Isu lingkungan adalah bahasan yang sedang maraknya dan sedang pelik untuk dibicarakan. Banyak negara maju yang menyadari bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi memicu kerusakan pada lingkungan. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan produksi gas karbon semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pada pemanasan global, yakni kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Tentunya, hal ini tidak lepas dengan fenomena pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya yaitu adalah penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global ini disebabkan oleh dua, yaitu efek rumah kaca dan efek umpan balik. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang keluar angkasa. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Hasil penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas karbon dioksida sendiri. Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara, kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer. Umpan balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya atau albedo oleh es. Ketika suhu global meningkat, es yang berada di dekat kutub mencair dan dengan kecepatan yang terus meningkat. Bersamaan dengan melelehnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Baik daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es. Akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, menjadi suatu siklus yang berkelanjutan. Oke, secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian, panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer.
Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Dampak pada pemanasan global ini ada 5. Yang pertama, pengaruh terhadap cuaca. Terjadinya pemanasan wilayah bagian utara bumi atau kutub utara akan mengakibatkan gunung-gunung es akan mencair, daratan akan menyempit. Lalu temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Pada daerah tropis akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembaban yang tinggi di daerah tropis selanjutnya akan berdampak pada peningkatan curah hujan. Lalu yang kedua, kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan air laut ini 30% berasal dari pencairan es di kutub dan sisanya berasal dari pemuaian air akibat peningkatan temperatur. Perubahan permukaan air laut ini akan mempengaruhi kehidupan di wilayah pantai. Akibatnya, apabila kenaikan air laut mencapai muara sungai, mengakibatkan banjir yang akan meningkat. Dan juga dengan kenaikan air laut yang sedikit saja, pengaruhnya itu akan terlihat pada ekosistem pantai atau rawa-rawa yang tenggelam. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap pertanian. Pengaruh pemanasan global untuk beberapa tempat itu tidak sama. Tapi di Indonesia sendiri, pengaruh dari pemanasan global ini mengakibatkan perubahan iklim terhadap ketahanan pertanian, antara lain menurunkan produktivitas pertanian, lalu terjadinya iklim yang ekstrim yang menyebabkan sektor pertanian akan kehilangan produksinya karena kekeringan dan banjir yang silih berganti, yang mengakibatkan terjadinya kekacauan di sektor pertanian. Yang keempat, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan tidak terkecuali mengalami dampak pemanasan global. Dengan terjadinya pemanasan global, hewan-hewan itu akan berpindah mencari tempat yang lebih dingin. Sedangkan tumbuhan, karena dia tidak bisa bergerak sendiri, maka dia akan menyesuaikan dengan perubahan iklim. Tetapi tumbuhan yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim itu nantinya akan punah. Lalu yang terakhir, yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan manusia. Terjadinya perubahan iklim memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Yang pertama yaitu mempengaruhi kesehatan tubuh karena banyaknya penyakit yang menular seperti demam berdarah dan malaria. Itu pada iklim penghujan. Lalu yang kedua, terkena penyakit pernafasan karena udara yang lebih panas memperbanyak polutan. Lalu yang ketiga, penyakit yang ketiga yaitu mengakibatkan penyakit tropis lainnya seperti demam kuning. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan pencegahan pemanasan global. Sebelum itu, perkenalkan saya Nifa Putri Sajida dengan NIM 45124200003. Untuk yang pertama ada Reduce, Reuse, dan Recycle.
recycle, dan penggunaan AC. Reduce, reuse, recycle adalah langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Untuk reduce sendiri adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, semisal mungkin. Nah, untuk reduce ini, langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Untuk reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Nah, ini jika kita pergi ke supermarket atau berbelanja, sebaiknya kita menggunakan plastiknya secara berulang kali. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang berguna lagi. Nah, kita bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian mengurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa yang terdapat pada AC sendiri yaitu HFC, yaitu senyawa pendingin yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Kemudian poin kedua ada mengganti bola lampu dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Untuk mengganti lampu, ganti bola lampu biasa dengan lampu LED. Ini bertujuan untuk penghematan yang lebih besar. LED juga akan bertahan lebih lama dari lampu pijar. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi berarti lebih sedikit emisi. Maksudnya, selain mengganti hemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda adalah bentuk olahraga yang menyehatkan. Ini bisa dimanfaatkan seperti angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Jika terpaksa mengemudi, pastikan mobil atau mobil berjalan efisien. Misalnya, menjaga agar ban terus mengembang dengan baik dapat meningkatkan jarak tempuh hingga lebih dari 3%. Kemudian pada poin ketiga, membeli barang hemat energi dan berbelanja dengan bijak. Pada saat membeli barang hemat energi, peralatan rumah sekarang jauh lebih dalam model hemat energi. Sebut saja lampu LED yang sekarang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu standar. Kemudian ada beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Sebaiknya menghindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama pada plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian menjadi pembeli yang bijak. Berbelanja lebih cerdas dengan pembelian yang bijaksana untuk meminimalkan pemborosan. Maksudnya, gunakan produk-produk ramah lingkungan dari produsen yang juga mendukung keberlanjutan pelestarian lingkungan. Menghindari penggunaan plastik terlalu sering. Kemudian pertimbangan juga membeli barang bekas layak pakai yang juga bisa mendukung siklus ekonomi melingkar. Kemudian ada poin mengurangi penggunaan listrik dan mengurangi penggunaan pemanas air. Cara mencegah pemanasan global yang paling sederhana adalah menghemat listrik, yaitu atur pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Kemudian beli pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Saat mencuci pakaian atau perabotan rumah tangga, sebaiknya dengan air hangat atau dingin untuk mengurangi penggunaan air panas dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Sebaiknya saat menggunakan lampu, saat meninggalkan ruangan,
bisa menghemat listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sebaiknya gunakan lampu hanya saat diperlukan dan matikan pada siang hari. Matikan juga barang elektronik seperti televisi, kipas, dan komputer saat tidak menggunakannya. Matikan juga air saat tidak digunakan, saat menyikat gigi, keramas, atau mencuci mobil. Matikan sampai benar-benar air tersebut mati. Kemudian poin terakhir ada menanam pohon dan mengajak orang lain menanam pohon. Menanam pohon sebisa mungkin. Menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Maksudnya ini digunakan untuk agar tanaman bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman adalah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Mengajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Nah, bisa membagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Memberikan contoh yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dilakukan. Juga bisa turut serta dalam komunitas pencinta lingkungan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pemanasan global merupakan salah satu masalah lingkungan di mana dalam situasi ini suhu bumi mengalami peningkatan secara bertahap yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon pada atmosfer. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.